Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Sri Jumiati. Saya salah satu guru dari UPT SMP 1 Atap Batu Sanggan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Topik yang saya pilih dari pelatihan mandiri ini adalah topik 1, Merdeka Belajar. Dan aksi nyata yang saya pilih adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar kepada rekan-rekan semua. Ada 3 tujuan utama yang terdapat di dalam topik Merdeka Belajar ini. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Selanjutnya yaitu di dalam pelatihan mandiri ini kita akan mempelajari 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua mengenai mendidik dan mengajar. Dan modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam modul 1 ini kita akan membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Seorang pendidik seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Selain itu, perjalanan kita sebagai pendidik hadir untuk terus menambah kapasitas sebagai pendidik. Menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar kepada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu kita mengenali diri berdaya untuk memiliki tujuan, kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Lanjut ke modul kedua. Di dalam modul kedua ini kita akan membahas materi tentang mendidik dan mengajar. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus tahu apa arti mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Sedangkan mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Jadi, pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuh murid. Yang bisa pendidik lakukan hanyalah menuntun tumbuh kembangnya. Kita sebagai pendidik tidak akan pernah bisa mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin kita sebagai pendidik bisa mengubah mereka. Modul yang ketiga mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, pendidik harus memahami kodrat keadaan masing-masing muridnya, sehingga dapat memberikan pengalaman belajaran yang sesuai dengan lingkungan murid dan perkembangan zaman. Lanjut ke modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis misalnya rasa takut, kecewa, malu, iri, egois, dan segala perasaan manusia yang tidak bisa berubah. Bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan yang dapat berubah karena pengaruh lingkungan dan pendidikan. Melalui proses pendidikan kecerdasan, budi pekerti murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan watak biologis yang semakin samar dan menebalkan watak-watak baik, sehingga murid akan mewujudkan budi pekerti yang baik. Selanjutnya kita masuk ke modul kelima, yaitu membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem AMO sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo. Di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kehendak, tut uri handayani, di belakang memberi dorongan. Pesan Ki Hajar Dewantara, tuntunlah peserta didik sesuai zamannya. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar peserta didik bisa menjadi manusia seutuhnya. Dari presentasi yang saya paparkan tadi, Bapak Ibu guru hebat bisa mengisi form umpan balik pada link berikut ini. Dengan melanjutkan kalimat dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir ternyata langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyimak paparan materi yang saya berikan tadi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari saya untuk Bapak Ibu guru hebat.